Shalom, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sejawat, dosen yang bertugas di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menambah kuis atau membuat kuis pada e-learning IAKN Tarutung. Caranya sangat mudah, Bapak dan Ibu. Pertama, tentu kita sudah masuk ke akun kita masing-masing. Kemudian kita pilih mata kuliah kita atau kelas yang mau kita buat kuis itu. Contoh saya ini adalah di kelas paralel grup A. Maka saya cari grup A. Di dashboard akan muncul mata kuliah kita itu seperti ini, Bapak dan Ibu. Kalau sudah pernah kita buka, maka di bagian kursus yang baru-baru ini diakses, maka tinggal kita geser panah ini kiri atau kanan sampai ketemu kelas yang kita cari. Sudah nampak di sini sosiologi grup A. Saya klik, sekedar menyegarkan kembali meskipun ini sudah ada. Sesudah masuk kita ke kelas, jangan lupa Bapak dan Ibu kita hidupkan, mau diubah supaya bisa kita lakukan penambahan aktivitas atau menghapus aktivitas yang kita buat. Kita hidupkan, mau diubah. Sudah muncul pensil itu, berarti penambahan boleh kita lakukan. Selanjutnya kita cari minggu perkuliahan di mana akan kita buat kuis itu. Ya, kita perhatikan ini Ibu Bapak, 24 November sampai 30 November. Sementara saya akan melakukan aktivitas atau perkuliahan itu pada tanggal 1 Desember, maka minggunya tidak ada. Supaya ada, bisa kita tambah dengan klik add weeks. Saya butuh 1 minggu saja, saya tambahkan langsung dengan mengklik add weeks. Maka sudah muncul minggu aktivitas pembelajaran 1 Desember sampai tanggal 7 Desember. Dan sudah muncul tanda pensil ini, maka sudah boleh saya lakukan penambahan aktivitas itu. Karena pada tanggal 1 akan saya lakukan perkuliahan dan sekaligus ada kuis, maka saya mulai dengan membuat daftar hadirnya. Saya tambahkan, saya pilih attendance, saya klik tambah. Nama aktivitas itu saya buat daftar hadir kuliah sosiologi. Ya, kita perhatikan Ibu, kelasnya adalah kelas A atau grup A, kelas paralel A. Saya buat grup A. Deskripsi kita kosongkan, lalu simpan dan tampilkan. Kemudian kita tambah sesinya untuk menetapkan jamnya. Maka akan saya lakukan perkuliahan berikut kuis pada tanggal 1 Desember. Saya buat 1 Desember. Jamnya
sesuai jadwal saya dari prodi jam 10.20, tetapi saya majukan 10 menit supaya 10 menit ada waktu mahasiswa untuk login ke akun masing-masing sampai pukul 12 siang. Kemudian kembali kita harus mengingat ini, Ibu dan Bapak, harus mengklik allow students to record on attendance supaya mahasiswa kita boleh mengisi kehadiran dan atau ketidakhadiran masing-masing. Terus kita klik add. Sudah kita atur tanggalnya, tanggal 1 Desember, jamnya juga sudah. Yang harus kita ingat selalu, Ibu dan Bapak, jangan lupa klik segitiga warna biru ini, yang ketika saya arahkan mouse ke dalam segitiga warna biru ini, maka muncul tulisan take attendance, supaya segitiga ini berubah menjadi tanda panah warna hijau, yang maknanya bahwa mahasiswa nanti boleh mengisi sendiri atau mensubmit sendiri kehadirannya, atau juga jika tidak hadir. Kita klik pada segitiga warna biru, kemudian kita simpan. Kalau kita perhatikan, Ibu Bapak, nama mahasiswa kita itu sudah berubah menjadi merah, tulisannya menjadi merah, memang menjadi merah karena belum mereka submit kehadiran dan atau ketidakhadiran mereka, belum boleh karena nanti tanggal 1. Saya simpan, kemudian sudah berubah, Ibu Bapak, maka ini sudah aktif. Artinya daftar hari yang kita siapkan untuk tanggal 1 Desember 2020 mulai pukul 10:10 sampai pukul 12 siang, mahasiswa kita boleh mengisi daftar hadir ini. Daftar hadir selesai, kemudian kita kembali ke minggu di mana aktivitas kita tambahkan itu. Minggu 1 Desember sampai 7 Desember sudah ada daftar hadir kuliahnya. Selanjutnya akan saya tambahkan kuis itu. Saya klik tambah, kemudian saya klik, saya scroll down, saya pilih kuis, kemudian saya tambah. Tanda seru dalam lingkaran merah ini kita harus isi apa nama aktivitas yang mau kita tambahkan itu, Bapak dan Ibu. Maka saya isi kuis. Katakanlah ini sudah kuis ketiga, maka saya buat kuis ketiga. Sekali lagi, ada keterangannya di sini, Anda harus menyediakan nilai di sini, artinya harus kita isi, tidak boleh kosong. Ada perkenalan, boleh langsung kita buat kuisnya, tapi saya mau memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu, kuis ini apakah di awal perkuliahan atau di akhir perkuliahan. Ketika kita tetapkan waktunya, nanti di timingnya kita atur. Jadi boleh kita isi di sini dengan perkenalan atau petunjuk. Maka saya isi misalkan, silahkan kerjakan kuis dalam 15 menit dengan waktu, atau dalam 15 boleh
dengan waktu 15 menit. Apakah di awal atau di akhir, terserah kita Bapak dan Ibu. Sesudah itu, informasi sebelumnya Bapak untuk kuis. Apabila kita membuat kuis dengan pilihan berganda, dengan pertanyaan atau pernyataan benar salah, dengan soal dengan jawaban singkat, itu yang ketiga. Dan yang keempat, jika soal kita menjodohkan, maka keistimewaan e-learning kita ini, maka selesai mengerjakan kuis mahasiswa, nilai langsung diberi oleh e-learning itu, diberikan atau diketahui oleh mahasiswa. Sesudah kita buat perkenalan, maka kita atur waktunya, timing. Ini yang tadi saya jelaskan Ibu Bapak. Kuis ini apabila di awal, maka boleh kita setting di awal. Kita aktifkan dulu tanggal ini. Tadi tanggal 1 Desember. Kemudian kalau awal perkuliahan saya tadi 10.20, maka saya mulai jam 10.20. Dan kuis diakhiri, kita aktifkan dulu tanggal dan jamnya ini. Pada hari itu juga, tanggal yang sama, tanggal 1 Desember. Oh maaf, ini 1 Desember. Ini 1 Desember. Karena tadi sudah kita buat di perkenalan, waktunya 15 menit. Sudah. Maka boleh kita buat di sini sampai 10.35. Tetapi karena ini adalah sesi perkuliahan, hanya kita alokasikan waktunya 15 menit. Maka sebaiknya jangan kita atur sampai 15 menit. Karena apa? Nanti justru sesi itu akan selesai hanya 15 menit. Nah, oleh karena itu maka kita akan buat tetap ini pada pukul 12. Pengaturan 10 menit itu di sini Ibu Bapak. 15 menit. Menit, hari, minggu, jam, detik, ada di sini kita pilih. 15 menit tadi yang kita tetapkan di atas, 15 menit di awal. Kemudian kita akan atur nilai. Kategori nilai boleh kita abaikan saja. Nilai untuk lulus boleh kita tetapkan. Misalkan karena kita masih menggunakan interval nilai 0 sampai 100, maka katakan kita buat batasan lulus itu 50 boleh kita isi, tapi boleh pula kosong. Kalau saya pilih saya kosongkan. Kemudian percobaan menjawab, artinya kesempatan mahasiswa mengikuti kuis ini apakah 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, yang artinya kalau 1 kali
maka nilai yang mereka dapatkan hanya satu melalui satu percobaan, satu usaha, satu kali mengikuti kuis. Tapi kalau kita bolehkan 2 kali, maka nanti akan ada nilai kuis pertama, nilai kuis kedua, kemudian kita hitung rata-rata perolehan mereka, itu menjadi nilai kuisnya. Nah, saya contohkan saja hanya sekali, 1 kali. Kemudian di layout ini kita pastikan Ibu Bapak every question, sehingga nanti soal yang muncul itu, soal kuis maksud saya, muncul satu-satu setiap pertanyaan. Jadi kita klik ini memang boleh sekaligus 2. Jadi saya pilih every question supaya nanti tidak terlalu banyak di screen mahasiswa kita. Katakan mahasiswa kita pakai HP, ya satu pertanyaan masih leluasa atau masih muat di dalam satu tampilan layar smartphone para mahasiswa. Kemudian di question behavior boleh kita lewati. Di review option, utamanya yang kita perhatikan di sini Bapak adalah jawaban benar yang kita tampilkan. Nilai, ini penting. Jadi nilai diterjemahkan langsung menjadi tanda oleh aplikasi ini. Oleh karena itu kita harus klik nilai ini, tanda, artinya nilai. Kemudian tampilan, apakah soal kuis itu ada gambar? Mungkin saja ada gambar. Jika ada gambar, kita buat ukuran gambar kecil atau besar, tinggal kita pilih. Untuk contoh saya ini tidak ada gambar di soal. Kemudian desimalnya penilaian 2 bisa kita hilangkan, tapi bawaannya aplikasi kita ini 2, kita tetap saja memilih 2. Kemudian yang penting, yang lain kita lewati saja Ibu Bapak. Pembatasan akses itu penting. Untuk menegaskan kembali kapan kuis ini dimulai, maka saya klik di saya ulangi Ibu Bapak, saya klik di sini, tambahkan pembatasan. Saya klik date, tanggalnya, maka kita sesuaikan dengan tanggal di atas, yaitu tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember tadi perkuliahannya, yang di awal perkuliahan saya berikan kuis. Maka date from, tanggal mulai dari, jadi kita pilih from, tanggalnya tanggal 1 Desember. Kemudian 1 Desember, ya 1 Desember, jamnya jam 10.20 sampai jam berapa? Sampai jam, disinilah yang kita tetapkan tadi 15 menit itu. Maka kita tambah pembatasan, pilih lagi date, tapi ini akan kita ganti menjadi from menjadi until. Klik until, kemudian tanggal 1 Desember
Kalau tadi 15 menit, maka kita tetapkan di sini pukul 10, 10.20 tambah 15 menit, maka sampai 10.35. Ini penting sekali Ibu dan Bapak untuk memastikan bahwa mulai pukul 10.20 sampai 10.35 lah kuis itu boleh diakses mahasiswa kita. Sesudah itu kita simpan dan tampilkan. Kita tunggu Bapak dan Ibu sampai nanti muncul informasi tentang kuis yang mau kita buat. Di ringkasan settingan kita yang kita buat tadi Ibu Bapak sudah nampak di screen, namanya kuis ketiga. Petunjuknya sudah ditampilkan dan hanya sekali mahasiswa itu boleh mengikuti kuis. Kemudian mereka boleh kuis itu mulai pukul 10.20 pada tanggal 1 Desember 2020 dan akan tutup pada tanggal 1 Desember pukul 12. Dan sudah kita buat tadi ekstra, pembatasan ekstranya 15 menit. Kemudian yang belum adalah pertanyaannya. Belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, maka kita akan membuat pertanyaannya. Maka kita klik edit kuis. Sesudah kita klik edit kuis, maka hal pertama yang kita lakukan adalah pada skor tertinggi atau nilai tertinggi. Karena kita masih menggunakan interval nilai 0 sampai 100, maka saya akan buat saja 100, lalu saya simpan. Kemudian Ibu Bapak, ini kita klik kocok pertanyaan, artinya nanti mahasiswa kita itu akan mendapatkan soal yang urutannya berbeda. Kemudian juga akan mendapat, kalau pilihan berganda misalnya, akan diacak. Kalaupun dari awal kita buat opsi A misalnya, katakanlah soal kita opsinya adalah 5, kuncinya adalah katakanlah kita atur di awal soal opsi A merah, B kuning, C hijau, D putih, dan E orange. Maka setiap mahasiswa akan mendapat opsi yang berbeda-beda, tidak sesuai dengan urutan yang kita buat di awal itu, sehingga membantu kita juga mengantisipasi para mahasiswa kita itu saling mencontek satu dengan yang lain. Kemudian untuk kali ini Bu Bapak, saya akan menambahkan secara manual. Maka ketika saya klik ini tambah, maka ada 3 pilihan. Ada yang pertama sebuah pertanyaan baru, yang kedua dari bank soal,
Dan yang ketiga, sebuah pertanyaan acak. Karena belum ada bank soal kita buat, maka kita pilih memasukkan soal, menambah soal secara manual atau satu-satu. Maka saya klik di sini, tambah, saya pilih sebuah pertanyaan baru. Setelah kita klik tambah sebuah pertanyaan baru, maka kita disuguhi dengan pilihan tipe soal yang mau kita tambah itu. Ada pilihan berganda, ada benar salah, ada menjodohkan, dan ada soal dengan jawaban singkat. Bapak dan Ibu, jika kita memilih 4 soal ini dan kita akan sertakan kuncinya, kunci jawabannya maksud saya, dan setelah mahasiswa mengakhiri kuis, maka ketika mahasiswa mengklik akhiri dan selesai, simpan dan akhiri, diklik mahasiswa simpan dan akhiri, maka langsung ada nanti skor atau nilai mereka. Maka saya pilih misalnya bentuk soal pertama, pilihan berganda. Saya klik tambah. Untuk soal pertama pilihan berganda muncul tampilan seperti ini, Ibu dan Bapak. Ada isian kita mulai dari pertanyaan teks soalnya apa, nomor soalnya wajib kita isi, kita buat nomor 1. Kemudian pada teks soal kita ketikkan pertanyaannya, akan sangat menolong ketika kita sudah memiliki soal, naskah soal dalam bentuk file. Maka saya akan copy dari contoh soal yang sudah saya buat, ada di file ini, bank soal saya buat, Ibu dan Bapak. Wah, ini dia bank soal. Tadi tipe soal saya, Ibu Bapak, adalah pilihan berganda. Kalau Bapak Ibu cermati, ini ada soal pilihan berganda saya buat, ada warna merah, maka itu adalah kunci jawaban. Ini penting sekali kita tetapkan dari awal pertanyaannya, opsinya, dan jawaban yang benar. Saya hanya menandai dengan memberi warna merah, atau tidak perlu kita tandai jika Bapak dan Ibu memang sudah ingat, sebab nanti jawaban yang benar ini sangat penting kita masukkan. Jadi saya mulai dengan mengcopy soalnya, Ibu Bapak, saya copy.
kemudian masuk ke e-learning. Pada kotak teks soal ini yang bertanda tanda seru dalam lingkaran merah, saya pastekan ini teks soalnya atau naskah soalnya untuk nomor 1. Kemudian opsinya tidak kita isi di sini, tidak kita isi di kotak ini Bapak. Kita akan isi nanti, ada opsi yang sudah disediakan. Tanda pengaturan awal ini adalah skornya. Kalau tadi di awal kita sudah mengatur skor maksimalnya itu adalah 100, maka karena soal saya misalnya hanya 5 Bapak dan Ibu, maka satu soal itu berarti skornya 20. Maka saya buat saja ini skornya. Ini skor per butir soal 20. Yang artinya untuk soal nomor 1 dan tipe soal yang berganda ini, nanti skornya itu benar. Jika benar maka skornya 20. Itu saja kita isi di sini skornya. Skor per butir soal. Umpan balik kita kosongkan. ID number, identitas nomor kita kosongkan. Nah, tentu jawaban yang kita yang menjadi kunci nanti hanya 1, maka kita pilih cukup 1 jawaban. Ingat Ibu Bapak, meskipun tadi sudah kita atur apakah pilihan diacak, ya kita pilih juga ini supaya nanti tidak sama opsi pertanyaan ini pada setiap mahasiswa. Kemudian kita pilih di bagian ini nomor opsi atau pilihan-pilihan jawaban itu. Apakah huruf besar, saya pilih misalnya huruf kapital, huruf besar. Kemudian kita isilah pilihan-pilihan tadi. Kalau Ibu Bapak perhatikan, otomatis atau bawaannya e-learning kita ini ada pilihan sampai 5 atau A, B, C, D, E. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat pilihan itu hanya 4, ya kita akan isi sampai 4. Andaikan 5, maka sudah siap 5 tempat pilihan-pilihan atau opsi dari jawaban yang kita siapkan untuk soal pilihan berganda ini. Andaikan 6 opsi, tinggal kita klik saja di bagian klik untuk menambah 3 pilihan jawaban. Tapi menurut saya standarnya 5, tapi kalaupun 4 maka kita isi sampai 4. Yang kita lakukan berikutnya Ibu dan Bapak adalah kita akan isi di sini opsi jawaban itu dari naskah yang saya siapkan tadi Ibu Bapak. Saya pilih opsi A, saya copy, kemudian saya masuk ke e-learning, saya tempel. Kalau dia lagu kita tadi warnanya merah karena memang tadi saya copy, tapi mau kita hilangkan juga. Oh tidak, sudah benar ini. Nilai kita perhatikan Ibu Bapak, karena tadi sudah saya tandai ini merah, lalu kemudian berarti inilah jawaban yang benar itu.
maka inilah nilainya kita isi. Kita isi nilainya 100%. Tentu hanya satu yang benar, maka yang lainnya nanti opsi B, C, D, dan D tentu nanti nilai tidak ada, alias 0. Kalau artinya kalau dipilih B atau ketika nanti diacak, belum tentu nanti yang opsi benar itu di B, karena tadi sudah kita pilih acak. Yang pasti pedoman kita adalah kita berikan nilai 100% pada opsi yang benar atau yang menjadi kunci jawaban daripada soal itu. Tentu pilihan kedua kita copy juga. Kita copy, kita tempel. Nilainya tidak ada, karena tadi yang benar ini. Yang menjadi kunci adalah benar. Jawaban ini benar. Sedangkan ini hanya pengecoh atau pilihan yang salah, maka tidak ada nilai. Kita lanjut, kita copy pilihan ketiga. Lalu kita tempel. Juga nilai tidak ada, karena ini adalah pilihan yang salah. Kemudian opsi terakhir, kita copy. Kemudian kita tempel. Juga nilai untuk opsi keempat ini tidak ada, karena ini adalah juga pilihan yang salah. Saya ulangi Bapak dan Ibu, yang benar atau yang menjadi kunci jawaban soal pilihan berganda ini tentu hanya satu. Dan mana yang menjadi kunci jawaban itu, nilainya harus kita buat 100%. Itu saja Ibu dan Bapak. Kemudian kita simpan perubahan. Kita tunggu sampai proses penyimpanan selesai, Bapak. Setelah kita klik tadi simpan perubahan, maka akan muncullah di screen kita, Ibu Bapak, bahwa soal nomor 1, halaman 1 itu soal 1 nantinya, karena tadi kita pilih every question atau satu halaman muncul satu soal. Kita lihat di sini soal naskah soalnya. Sudah ada pilihan berganda dengan ikon seperti ini, pilihan berganda. Kemudian skornya juga sudah 20, maka dihitung ada skor soal nomor 1 sudah 20. Ini penting sekali kita perhatikan, sehingga nanti total skor
kelima butir soal yang kita buat itu harus 100. Apakah perlu kita simpan? Boleh disimpan, diklik simpan. Tapi kalau perhatikan dari tadi, ketika saya memasukkan satu-satu mulai dari nomor soal, kemudian teks soalnya sampai kepada simpan perubahan, memang sudah disimpan oleh aplikasi e-learning kita ini. Jadi nanti setelah selesai pun kita ketik, lalu kita isi, kita buat soalnya, kita simpan boleh. Yang perlu kita perhatikan Ibu Bapak, apakah soal pilihan berganda itu sudah jadi dan seperti apa tampilannya? Maka boleh kita periksa dengan cara mengklik preview question, tanda mikroskop di sebelah kanan soal itu, kita klik. Maka seperti ini bulan Bapak, sudah jadi. Soal nomor 1 belum dijawab, ditandai dari, artinya ditandai nilai itu. Ini sebenarnya nilai karena langsung diterjemahkan dari mark atau skor menjadi tanda. Sepertinya nanti di hadapan atau di layar mahasiswa kuis kita itu. Lalu kita periksa apakah kuncinya sudah ada. Tadi sudah kita tandai bahwa pilih yang benar itu adalah kunci jawabannya adalah yang benar. Lalu kalau diperhatikan, pilihan ini sudah diacak karena tadi kita klik diacak. Untuk memastikan apakah sudah ada kuncinya, maka kita coba saja klik di sini. Kita periksa sebagai dosen, nanti mahasiswa tidak akan muncul ini karena tadi sudah kita tandai atau sudah kita nonaktifkan jawaban yang benar sejak kita men-setting di awal. Saya klik saja untuk memeriksa apakah sudah ada kuncinya. Ya sudah Bapak dan Ibu. Ternyata jawaban yang benar itu memang A atau benar. Lalu kita bersihkan. Lalu kita tutup pratinjau. Nah, tambahan Ibu Bapak, andaikan terjadi kelupaan sehingga skornya atau penyesuaian skor, katakanlah skornya itu bukan 20, skornya 10. Maka kita ubah sendiri dengan cara mengarahkan mouse kita ke tanda pensil ini. Lalu kita ganti, kita ketik, oh ternyata 10, maka saya ganti 10. Itu saja kita ketik Ibu Bapak. Tapi ingat, sesudah kita ketik, maka kita tekan enter. Maka sudah berubah skornya. Skor soal nomor 1 itu 10. Lalu dihitung skor maksimum. Karena satu soal, maka 10 ini. Sesuai dengan ini. Soal yang ada di sini. Tapi saya tadi Bapak tadi membuat contoh soal ini adalah 5, maka saya tetap kembali ke skornya itu adalah 20, maka saya ketik lagi 20. Sesudah itu enter. Ingat Ibu Bapak, harus ditekan enter. Untuk soal kuis nomor 1 dan bentuknya pilihan berganda sudah jadi. Seperti itu dia Bapak dan Ibu, sangat mudah. Lalu kemudian saya tambah soal nomor 2. Klik tambah, pilih sebuah pertanyaan baru. Saya sekarang memilih bentuk atau tipe soalnya adalah benar salah, pertanyaan atau pernyataan salah, pertanyaan atau pernyataan benar atau salah. Untuk soal nomor 2, saya pilih benar salah. Kemudian saya tambah, saya klik tambah. Soalnya, nomor soalnya wajib kita isi. Kita buat nomor 2. Kemudian kita akan mengisi di sini.
pertanyaan atau pernyataan. Kemudian sebagaimana saya sampaikan di awal, akan sangat menolong jika sudah ada naskah dalam file kita. Lalu saya copy. Ini juga mohon diperhatikan Ibu Bapak. Ini sebenarnya warna merah ini adalah kunci jawabannya. Oleh karena itu saya tidak akan copy sampai benar. Maka saya copy mulai dari ini sampai kepada prestis. Lalu kemudian saya copy. Kemudian saya masukkan di teks soal. Harus juga kita buat skornya. Sama saja saya buat skornya Ibu. Untuk contoh, soal nomor 2 skornya juga 20, saya isi 20. Umpan balik kosong. ID number kosong. Nah, jawaban yang benar atau kunci jawaban tadi, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, kuncinya ini pernyataan. Maka pernyataan ini benar. Maka jawaban yang benar inilah saya buat di bagian jawaban yang benar. Maka saya isi adalah benar. Umpan balik kita kosongkan, boleh kita kosongkan. Kemudian tinggal kita klik simpan perubahan. Maka sudah kita lihat Bapak dan Ibu, sesudah kita klik simpan perubahan, nanti halaman 2 atau soal nomor 2 bentuknya adalah pernyataan atau pertanyaan benar salah. Ini teksnya. Jika ada kesalahan teks Ibu dan Bapak pada gambar roda bergerigi ini, ketika saya arahkan mouse kemari, maka muncul keterangan edit question 2. Kita mau mengedit lagi ini, soal nomor 2 ini, maka kita klik di sini pada gambar roda bergerigi. Saya klik. Maka di bagian mana yang mau kita perbaiki, kembalilah kita kepada seperti membuat soal di awal. Kalau ada perubahan, maka wajib kita simpan perubahan. Kalau tidak ada, ya tidak perlu simpan, bisa kita cancel. Yang pasti soalnya sudah ada dan bentuknya adalah pilihan atau pertanyaan atau pernyataan benar salah, dan skor setiap soal nomor 2 itulah 20. Andaikan juga mau kita edit ini, boleh kita klik ini. Kita ubah sesuai dengan kemauan kita. Yang pasti total skor nanti itu adalah 100 dari berapa soal yang kita buat. Karena saya tetap menggunakan skor soal nomor 220, saya biarkan saja. Yang perlu Bapak Ibu ingat, ketika dirubah ini, klik di tanda pensil, ya klik di sini.
kemudian enter. Tidak boleh tidak di enter. Oke, ada kesalahan katanya. Saya klik. Oke, enter. Tidak boleh tidak di enter. Kalau ada perubahan Bapak dan Ibu ya, saya hanya sekedar menunjukkan aja. Kemudian saya lanjutkan Ibu, saya tambah pertanyaan baru. Apakah soal ini sudah benar atau bentuknya seperti apa? Bisa kita periksa lagi. Preview question. Maka ini nanti tampil kepada mahasiswa. Kalau mau saya periksa apakah kuncinya sudah ada, tinggal saya pilih, saya klik isi respon benar. Oh, sudah ada Bapak dan Ibu. Memang ini tadi kuncinya, pernyataan itu benar. Yakin sudah benar soalnya dan kuncinya sudah ada, kita tutup. Boleh kita simpan dulu. Kemudian saya lanjut Ibu Bapak, saya tambah sebuah pertanyaan baru. Saya pilih matching atau menjodohkan. Kemudian saya tambah. Klik tambah. Kita isi nomornya. Nomor 3. Kemudian teks soal. Khusus untuk soal yang bentuknya menjodohkan atau di e-learning kita itu matching, maka di bagian teks soal Bapak dan Ibu, kita tidak menuliskan atau mengetik naskah atau teks soalnya, tetapi justru petunjuk kita isi. Karena dalam soal menjodohkan bisa saja satu soal itu berisi 5 pasangan yang mau dijodohkan. Maka petunjuk saja kita tulis di sini. Soal nomor 3 adalah menjodohkan jika dijawab dengan benar, maka diberi skor masing-masing. Kata masing-masing menegaskan bahwa boleh nanti itu 3 pilihan atau 3 pasangan, boleh 5. Maka untuk contoh saya ini, saya buat nanti pasangannya adalah 5. Maka skornya 20, 5 pasangan yang mau dijodohkan oleh mahasiswa, maka satu butir atau satu pasangan itu bernilai 20 dibagi 5. 20 skor total untuk soal ini, kemudian dibagi 5, maka masing-masing diberi skor 4. Nah, ini penting sekali Bapak dan Ibu, sehingga nanti e-learning ini sebenarnya langsung menghitung. Kalau katakanlah dari 5 pasangan yang kita buat jadi soal nomor 3, 5 pasangan, 5 yang mau dijodohkan, lalu yang benar adalah 3, karena kita akan menetapkan skor totalnya itu adalah 20, maka langsung dihitung oleh e-learning ini. Kalau 5 yang benar, 3 yang benar, maka 3 kali 4 sama dengan 12 yang menjadi skornya.
Dan itu terjadi kalau kita isi skornya di sini 20. Jadi andaikan nanti yang dijodohkan itu katakan menjadi 10, sepanjang kita cantumkan di sini skor totalnya adalah 20, yang benar 5, maka nilainya akan dihitung sendiri oleh e-learning kita itu. Kemudian ini kita wajib shuffle atau kocok supaya nanti diacak pasangan soal menjodohkan ini dengan jawabannya. Selanjutnya kita akan isi soalnya. Soal 1 kita copy dari naskah yang sudah ada. Ini contoh saya, Bapak dan Ibu. Ini saya anggap soal 1 di soal nomor 3 yang menjodohkan tadi. Kalau Bapak perhatikan dan Ibu perhatikan ini, saya tanda ini A, maka ini kunci. Nanti pasangannya ini berarti A ini. Ini penting sekali supaya nanti kita masukkan juga kuncinya. Dan nanti ada pengecohnya atau jawaban yang salah. Saya copy, salin, kemudian saya tempel. Nah, penting sekali saya buat di sini Bapak Ibu jawaban yang benar dulu. Maka karena tadi kuncinya A, pasangannya ini adalah A ini, saya pilih ini. Saya pilih, saya copy, saya tempel. Kita teruskan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 sudah ada kuncinya, jadi langsung kita pasang-pasangkan pasangan masing-masing. Nanti pengecohnya belakangan. Salin, kemudian tempel. Oh, terbalik. Saya minta maaf, terbalik. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya, ini jawaban. Maka saya ulangi Ibu Bapak, ini pertanyaan. Saya kopikan ini pertanyaannya. Saya copy. Ya. Saya buat itu soal 1. Lalu saya ganti ini dengan ini kuncinya. Ini pasangannya, saya tempel. Kemudian ini saya cut saja. Ini pasangan, ini jodohnya. Soalnya saya copy lagi Ibu Bapak. Saya salin, kemudian saya tempel. Tentunya menjadi pertanyaan nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Ini soalnya. Saya copy ke bagian soal,
kotak soal ini, lalu pasangannya apa yang benar. Kemudian saya copy. Oh, karena kuncinya C, ini C, saya copy. Salin. Kemudian tempel. Nah, sepertinya sudah habis tempat mengisi pertanyaan dan jawabannya atau jodohnya. Tidak masalah Ibu, Bapak Ibu, tinggal kita klik saja ini. Blanks for 3 more question. Kita tambahkan aja. Maka sudah tambah 3 kotak lagi, soal dan jodohnya, soal dan jawabannya. Saya copy lagi. Oops. Ini pertanyaannya atau pernyataan, tergantung kita Ibu Bapak ya. Ini sekedar contoh. Lalu saya tempel, lalu pasangannya yang benar kita isi, kita copy ke di salah Ibu, jangan, karena ini tadi pasangannya ini E, maka harus saya pilih E, harus saya copy E. Nah, ini yang ini yang menjadi soalnya. Kemudian saya ganti ini, pasangannya kita tempel di sini. Scribe status. Kita copy ke jawabannya, tempel. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5, masih di menjodohkan. Soalnya terlebih dahulu kita copy Bapak Ibu. Saya copy ini menjadi soal. Kita copy, kemudian tempel, lalu jawabannya, pasangannya kita copy juga, G pasangannya. Salin, kemudian tempel. Maka selesai untuk 5 pasangan soal yang memang soalnya dan jawaban yang benar. Maka selanjutnya kita akan tambah pengecohnya, destruktornya, penghancurnya. Jadi tergantung kita Bapak dan Ibu, apakah kita buat 5 soal, maka 5 pasangan yang mau dijodohkan, apakah kita siapkan 5 penghancurnya? Boleh. Atau hanya 3 kah? Boleh. Caranya adalah, kalau tadi itu adalah pasangan yang dengan jodoh masing-masing dengan jawaban yang benar, maka untuk pengecohnya atau destruktornya kita tidak perlu mengisi soalnya,
hanya jawaban saja, hanya jawabannya. Maka saya copy aja hanya jawaban. Nah, saya katakan ini salah satu pengecohnya. Copy. Kita tempel. Kita tambah lagi untuk membuat pengecoh, jadi hanya jawabannya saja kita buat tanpa pertanyaan. Kemudian di sini nanti kita isi kita copy Bapak dan Ibu, salin, kemudian tempel. Nah, apakah langsung kita ketik? Boleh juga, karena tadi sudah saya gunakan berpasang-pasangan semua. Ya, kita hanya mengisi pengecohnya saja. Yang pasti pengecoh ini tidak boleh sama dengan jawaban yang benar atau yang sudah kita pasangkan pada 5 soal dan pasangannya seperti di atas. Hanya pengecoh saya buat aja, misalnya adalah kalau sudah kita siapkan pengecohnya Ibu Bapak, tinggal kita klik simpan perubahan. Maka soal nomor 3 yang menjodohkan bentuknya ini matching, naskah soalnya ini tadi bukan naskahnya tapi keterangannya. Lalu kalau misalnya kita cek apakah sudah seperti apa soal nanti yang akan dijawab oleh mahasiswa, seperti inilah dia Ibu. Ketika kita klik preview, muncul ini. Maka pilihan tadi sudah kita buat di sini. Ini ada jodoh masing-masing, jodoh dari ini soal nomor 1 di nomor 3 ini dengan pengecohnya. Nah, untuk memeriksa apakah sudah benar sesuai dengan kunci jawaban yang sudah kita tetapkan, tinggal kita periksa isi respon benar. Maka seperti sudah benar, selesai, tutup pratinjak. Selanjutnya Ibu Bapak, akan saya tambah lagi 2 soal lagi dengan cara klik tambah sebuah pertanyaan baru, kemudian short answer, jawaban soal dengan jawaban singkat. Saya klik tambah. Cara yang sama dengan soal-soal sebelumnya, saya buat ini nomor 4 wajib, kemudian teks soalnya saya ketik di sini. Kalau sudah ada dari file yang kita siapkan, berarti tinggal kita copy. Contohkan aja, saya copy juga. Perhatikan Bapak dan Ibu,
kuncinya juga sudah langsung saya siapkan, karena ini nanti harus kita masukkan juga di dalam jawaban yang bernilai paling benar atau yang skornya 100%, atau dengan kata lain jika nanti dijawab lengkap dengan 3 kata ini, teori ikatan sosial, maka ini yang nilai yang paling tinggi, yaitu 100%. Penting sekali itu Bapak dan Ibu, untuk sekaligus kita jangan salah membuat kuncinya nanti. Saya copy, saya salin. Kalau tadi menjodohkan justru petunjuk atau keterangan kita buat di sini untuk soal yang bentuknya atau tipenya soal dengan jawaban singkat, sama seperti 2 soal sebelumnya, yaitu multiple choice atau pilihan berganda. Kita ketik juga di sini atau kita copy juga di sini teks soalnya. Demikian juga untuk soal dengan tipe pertanyaan atau pernyataan benar atau salah. Kita copy di sini naskahnya. Lalu kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu, skornya tetap 20. Kita ketik 20. Umpan balik kita kosongkan. Nah, mari kita perhatikan Bapak dan Ibu. Untuk jawaban yang benar, kita harus menyediakan setidaknya 1 jawaban yang benar. Atau seperti ini ya, lebih mudahnya. Kalau tadi dijawab oleh mahasiswa sesuai dengan kuncinya teori perubahan sosial, maka nilainya itu adalah 20. Kalau kita menghargai mahasiswa kita, katakanlah hanya dibuat teori, kita beri skor sesuai dengan ya penghargaan kita atau bobot yang kita tetapkan sendiri. Yang pasti yang paling benar itulah kita isi di sini dengan nilai 100%. Hampir sama tadi dengan pilihan berganda, hanya nilai pilihan berganda kan jawabannya hanya 1. Kalau soal dengan jawaban singkat, nah ada kalanya kita beri penghargaan kepada jawaban yang mendekati benar dengan skor yang kita tetapkan sendiri dalam bentuk persentase, berapa persen dari skor sesungguhnya jika dijawab soal ini dengan benar. Jadi kalau tadi skornya 20, maka yang paling benar itu adalah 100% atau 20. Tapi kalau mendekati ya boleh 50%, boleh 30%, tergantung Bapak dan Ibu. Yang pasti harus kita isikan di sini adalah jawaban yang paling benar. Apakah di jawaban yang paling benar nomor 1? Tidak juga, boleh kita buat itu di sini. Dia dikunci nanti pada nilainya. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk memudahkan, saya buat kunci yang paling benar nomor 1, tapi tidak selamanya nomor 1, boleh nomor 3 itu, tergantung kita Bapak dan Ibu. Saya buat saja misalnya teori perubahan, boleh saya copy paste, tak masalah Ibu. Boleh juga saya ketik di sini. Ini kuncinya tadi. Kalau ini dijawab maka nilai 100%, artinya 100% dari skor totalnya itu, skor untuk soal ini adalah 20. Jadi kalau ini jawab maka 20 nilainya. Tapi andaikan misalnya mahasiswa kita itu menjawab dengan perubahan sosial, boleh saya hargai ini. Katakan ini menjadi 40%. Atau dijawab mahasiswa hanya teori, boleh saya hargai ini dengan katakan 25%, 25% dari skor 20.
Nah, seperti jika nanti ada lagi uh, penghargaan atas jawaban mahasiswa kita, tinggal kita tambah ini. Tapi ini pun cukup, boleh tiga bentuk nilai atas jawaban mahasiswa kita. Ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang hanya yang penting ya berisi. Lalu selesai itu kita simpan perubahan. Soal nomor 4 sudah jadi Bapak dan Ibu. Namun perlu kita pastikan apakah sudah seperti apa soal nanti akan dibaca mahasiswa. Kita periksa juga apakah jawabannya sudah ada, sudah sesuai. Kita klik preview, lalu kita periksa. Di kotak inilah jawaban singkat itu. Kita periksa Bapak dan Ibu, klik. Karena tadi ini yang kita buat nilai yang paling benar, 100%, maka ini menjadi kuncinya. Dan ketika kita periksa apakah sudah sesuai dengan kuncinya, maka sudah sesuai. Selanjutnya kita tutup pratinjau. Andaikan dijawab perubahan sosial, maka ada juga nilainya 40%. Hanya dihitung langsung oleh e-learning ini. Itu sangat mungkin Bapak dan Ibu, karena apa? Karena hanya 3 kata. Jadi bisa dicek sendiri oleh e-learning ini. Jika ada perubahan, ada kesalahan lagi, boleh kita edit. Bapak dan Ibu klik di sini, edit question for question nomor 4, pertanyaan nomor 4. Lalu kemudian kita perhatikan, oh sudah skornya 80, berarti satu lagi. Saya klik tambah, kemudian saya buat pertanyaan baru. Sekedar mengulang soal nomor 5, saya buat pilihan berganda. Oke, saya klik pilihan berganda Bapak dan Ibu. Saya tambah. Kemudian saya buat ini nomor 5, wajib. Naskahnya wajib saya ketik di sini atau saya copy. Saya pilih mengcopy saja Bapak dan Ibu. Aku bentuknya pilihan berganda. Saya copy soalnya. Saya copy. Kemudian tempel. Pertanyaan sudah kita tempel, tinggal skornya tetap 20, harus saya ketikkan. Umpan balik kita kosongkan. Dan harus kita pastikan cukup satu jawaban. Artinya hanya satu jawaban yang bernilai benar 100%. Harus kita klik jawab acak pilihan. Kita klik nomor opsi dari pertanyaan pilihan berganda ini. Saya pilih huruf besar saja, A, B, dan C. Kemudian opsi dari soal itu, jawaban dari soal itu kita isi. Apakah A kita copy nanti menjadi jawaban nomor 1, boleh. Tapi andaikan juga tidak nomor 1, ketika saya isi itu boleh saya isi di sini. Dan karena ini bukan jawaban yang benar, nilai tidak ada. Ya, itu aja kuncinya Bapak dan Ibu. Lalu kita copy lagi. Kita copy. Ini menjadi jawaban atau opsi. Pilih 1.
Dan ini juga masih jawaban yang salah, nilainya tidak ada. Umpan balik kosongkan saja. Kemudian nilainya juga tadi saya sudah kita sebut bahwa ini jawaban yang salah, maka nilai tidak ada. Umpan balik kosong. Kemudian bahkan mau kita ketik di sini simpati dan empati, kita copy. Untuk opsi C atau pilihan 3, dan ini juga masih jawaban yang salah, maka nilai tidak ada. Dan terakhir, karena saya membuat hanya 4 pilihan A, B, C, D, atau sampai pilihan keempat, saya kopikan. Kemudian saya tempel. Lalu inilah jawaban yang benar atau kunci dari soal ini. Akan saya berikan nilainya 100%. 3 pilihan yang lain itu nilai tidak ada. Dengan kata lain, inilah kunci jawaban soal ini. Kalau sudah kita selesai isi keempat opsi dan yang mana yang bernilai 100% selesai kita buat Bapak dan Ibu, tinggal kita klik simpan perubahan. Soal nomor 5 sudah selesai Bapak dan Ibu. Untuk memastikan apakah seperti apa bentuk soal itu nanti dan apakah sudah ada kuncinya, tinggal kita klik preview pertanyaan atau kita periksa apakah sudah ada jawaban yang benar atau kuncinya, tinggal kita klik isi respon yang benar. Meskipun tadi Bapak dan Ibu saya buat itu menjadi opsi keempat, tetapi karena tadi kita pilih shuffle atau kocok pilihan, maka LRD mengacak sendiri. Jadi tidak ada kesempatan bagi mahasiswa untuk saling berbagi. Oh, nomor 5 adalah C gitu. Bisa saja nanti di mahasiswa yang lain nanti ini menjadi A. Sehingga ketika temannya membentuk berbagi dengan temannya, saya nomor 5 C. Nah, sudah terjadi kesalahan, padahal nanti di mahasiswa yang diberitahu C itu imitasi itu justru menjadi A. Nah, itu hebatnya e-learning kita ini. Karena sudah ada kunci jawabannya, tinggal kita bersihkan. Lalu tutup. Inilah Bapak dan Ibu langkah kita mempersiapkan kuis dengan 4 bentuk soal, di mana setelah mahasiswa selesai mengerjakan kuis ini, lalu kemudian mereka mengklik simpan dan akhiri, maka mereka akan langsung mendapatkan nilainya. Jadi tidak perlu kita periksa Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu memang mengerjakannya bagi Bapak Ibu dosen agak lambat dan lama, apalagi menginputnya satu persatu. Untuk tutorial berikut Bapak dan Ibu, kalau soalnya pilihan berganda, ada salah satu cara yang lebih mudah tanpa memasukkannya satu persatu. Kalau itu nanti mau Bapak Ibu gunakan pilihan berganda, maka akan kita tunjukkan pada tutorial selanjutnya. Demikian Bapak dan Ibu, selesailah sudah kita kita tambahkan kuis untuk dikerjakan mahasiswa kita di awal perkuliahan, waktunya 15 menit, dan kita simpan.
Kita periksa lagi Bapak dan Ibu, apakah kuis ini sudah tampil nanti di minggu yang kita tambahkan tadi. Kita cek minggu di mana kita tambahkan kuis itu. Ini sudah muncul di Bapak, kuis ketiga. Terbatas. Artinya hanya pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 10.20 sampai pukul 10.35 lah mereka bisa mengerjakan itu. Nah, ketika sudah mereka isi, maka kita periksa. Masih informasi seperti di awal kita mempersiapkan tadi. Bedanya kalau tadi belum ada pertanyaan, nah sekarang sudah ada ketentuan yang kita tetapkan tadi. Dan belum ada yang mensubmit karena memang pada tanggal 1 lah mereka boleh mengisi ini. Hanya 15 menit, 10.20 sampai 10.35. Kalau kita mau periksa, boleh kita cek melalui ini Bapak dan Ibu, pratinja kuis sekarang. Maka langsung ditanya kita, mulai usaha. Andai kan kita pilih ini, sudah diperingati kita. Waktu mengerjakan kuis adalah 15 menit. Kalau kita klik mulai usaha, maka muncullah hitung mundur itu 15 menit itu Bapak dan Ibu. Dan hanya satu kesempatan. Kalau sudah dipilih ini, misalnya mahasiswa sudah mengerjakan nomor 1, next page. Lihat Bapak dan Ibu, ini sudah sepertinya nanti kepada mahasiswa kita akan dikerjakan, diklik next page. Karena tadi kita pilih tampil pertanyaan itu satu pertanyaan satu halaman. Mudah-mudahan ini membantu Bapak dan Ibu di dalam menambahkan kuis seperti langkah-langkahnya. Saya ulangi Bapak dan Ibu, memang agak ribet dan lama mengerjakannya. Hanya lama kita mengerjakannya, kita tidak perlu mengkoreksi lagi. Jadi mahasiswa langsung mengetahui nilainya. Khusus untuk pilihan berganda, jika nanti itu menjadi satu pilihan bagi Bapak dan Ibu, karena sangat ribet, sangat banyak yang mau dimasukkan itu pertanyaannya dan 4 pilihannya, maka pada video tutorial berikutnya saya akan berbagi bagaimana caranya membuat soal pilihan berganda tanpa memasukkan secara manual satu persatu. Sekali lagi, semoga ini membantu Bapak dan Ibu di dalam menggunakan e-learning kita. Terima kasih.